Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akan mempresentasikan tentang ayat talak, tentang talak dan asbabun nuzulnya. Ini kita bisa dibaca semuanya. Teman-teman bisa membacanya bahwa ini adalah satu ayat dalam surat At-Tolak, surat ke-65 ya. Kemudian ada dasar hukum talak ini diambil dari Quran juga, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 229 sampai 232. Ini hendak saya bacakan karena sudah terlihat, sudah bisa dibaca masing-masing, namun saya akan coba bacakan. Tapi sebelum saya bacakan, ini perlu diketahui dulu ya, bahwa yang di PowerPoint tidak mewakili seluruhnya, seluruh Al-Quran tentang pembahasan talak. Ini diantaranya saja bahwa surat At-Tolak ayat 1, terus surat Al-Baqarah ayat 229 sampai 232 ini yahillu lakum ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun. Itu ayat 222. Kemudian ada di ayat 230. Fa in talaqaha fala tahilu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah fa in talaqaha fala junaha alaihima ay yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Nah, itu ayat 230. Karena enggak saya tampilkan, takutnya terlalu panjang. Ini salah satunya saja. Kemudian ada juga diteruskan di ayat selanjutnya, ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Itu bunyinya. Ya, kurang lebih. Lalu dilanjutkan lagi di ayat 232. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taraddaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, itu dan tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini saya mengambil sebagian saja. Kalau mau lengkap atau sedikit agak lengkap atau untuk khazanah keilmuan di makalah itu udah di-share. Menurut At-Tirmidzi Al-Hakim, Siti Aisyah menerangkan bahwa dahulu orang laki-laki boleh mentalak istrinya dengan semaunya. Sedangkan perempuan yang ditalak tersebut tetap istrinya jika dirujuk di waktu iddah. Walaupun dia ditalak sampai 100 kali, sampai orang laki-laki bertanya kepada istrinya, demi Allah saya tidak akan mentalak engkau lagi, tolonglah carikan keterangan dan saya tidak akan mendekatimu untuk selamanya. Istrinya bertanya, bagaimana itu, suami saya telah berkali-kali menalak engkau tapi setiap kali tidak akan habis masa iddahmu, saya rujuk padamu. Maka pergilah perempuan itu kepada Rasulullah. Beliau tidak menjawab sampai akhirnya turun ayat Al-Baqarah tadi yang sudah saya bacakan, ayat 229. Nah, kemudian di riwayat lain ditakhrij oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, kemudian merujuknya sebelum habis masa iddahnya, kemudian menalaknya lagi. Dia melakukan hal tersebut dengan maksud menyakiti dan mempersulit istrinya, sehingga turunlah ayat 231 surat Al-Baqarah. Jadi asbabun nuzulnya seperti itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Imam dan juga Mas Faris. Kurang lebih seperti itu ya. Rukun dan syarat talak. Rukun talak merupakan unsur pokok yang harus ada dalam talak, dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan. Syarat talak ada yang berkenaan dengan suami, yang berkenaan dengan istri, dan sihot talak. Suatu talak yang
tidak lengkap rukun dan syaratnya, maka talaknya tidak sah. Rukun dan syarat talak adalah sebagai berikut. 1. Suami. Suami adalah orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami, tidak ada yang berhak menjatuhkan talak. Suami baru dapat menjatuhkan talak kepada istrinya apabila telah melakukan akad nikah yang sah. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh suami agar talak yang dijatuhkannya sah, yaitu berakal, balik, dan atas kemauan atau kehendak sendiri. 2. Istri. Untuk sahnya talak, istri harus dalam kekuasaan suami, yaitu istri tersebut belum pernah ditalak atau sudah ditalak tetapi masih dalam masa iddah. 3. Syihad atau lafaz talak, yaitu lafaz yang menunjukkan putusnya ikatan perkawinan baik lafaz sahih maupun kinayah. Ada 2 syarat syihad talak, yaitu A. Lafaz tersebut menunjukkan talak baik sahih maupun kinayah. Oleh karena itu, tidak sah talak dengan perbuatan. B. Lafal tersebut dimaksud dengan ucapan talak, bukan karena keliru. Macam-macam talak. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak atau keadaan istri waktu talak itu diucapkan, talak dibedakan menjadi 3. A. Talak sunni. B. Talak bid'i. C. Talak la sunni wala bid'i. 2. Ditinjau dari segi lafal atau kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak dibagi menjadi 2. A. Talak sahih. B. Talak kinayah atau kiasan. 3. Ditinjau dari kemungkinan suami merujuk kembali istrinya atau tidak. Talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu A. Talak roj'i. B. Talak ba'in. Talak ba'in sendiri dibagi menjadi 2, yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. 4. Ditinjau dari cara menyampaikan talak. A. Talak dengan ucapan. B. Talak dengan tulisan. C. Talak dengan isyarat. D. Talak dengan utusan. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba menjatuhkan talak kepada si istri, permasalahan seperti itu dihukumi makruh. Terjadi seperti itu dihukumi makruh atau haram. Sampai di sini paham? Selanjutnya yang ketiga, ketika ada suatu kebutuhan seperti kurang baik bergaulan dengan istrinya, seperti itu dihukumi mubah atau boleh. Yang keempat, istri tidak menjaga kehormatannya dan telah diberi nasihat tetapi tidak diacuhkannya, tidak dianggap. Nasihat suami menasihati kepada istrinya kesana kesini, akan tetapi si istri tersebut tidak menganggap nasihatnya suami mentala kepada istrinya, di situ dihukumi sunnah. Yang kelima, menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi boleh dicampuri. Permasalahan seperti itu dihukumi haram. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Faris Mulyono. Saya akan melanjutkan materi yang masih berkait dengan syariat talak. Selanjutnya makna ijmali surat Al-Baqarah ayat 229 sampai 230 dijelaskan talak pada zaman jahiliyah. Orang-orang Arab pada zaman jahiliyah sudah mengenal talak, iddah, dan rujuk dalam masa iddah.
Tetapi talak pada masa itu tidak mempunyai batasan dan juga tidak ada bilangannya. Apabila talak tersebut disebabkan kemarahan atau pertengkaran, maka seorang suami dapat kembali pada istrinya dan kehidupan rumah tangga seperti semula, seperti biasanya. Dan apabila talak tersebut dimasukkan untuk menyakiti istrinya, maka ia akan kembali kepada istrinya sebelum habis masa iddah dan siap untuk menjatuhkan talak yang baru. Demikianlah seterusnya. Sehingga keadaan kaum wanita pada masa itu tidak lebih sebagai barang mainan seorang laki-laki. Mereka akan mentalak istri-istri mereka kapan saja mereka suka. Selanjutnya hukum talak. Yang pertama, apabila terjadi syikok, pertengkaran antara kedua suami istri, kemudian diutus 2 orang hakim pendamai, tetapi kedua hakim itu gagal dalam usahanya dan tidak ada jalan lain selain perceraian, maka ketika itu wajib menjatuhkan talak. Ketika suami istri ada permasalahan dipecahkan dengan jalur hakim, akan tetapi hakim tersebut tidak bisa memecahkan permasalahan suami istri, maka jalan keluarnya dengan cara perceraian. Permasalahan seperti itu dihukumi wajib. Yang kedua, menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab musababnya. Seperti ini dihukumi makruh atau haram. Rukun dan syarat talak. Rukun talak merupakan unsur pokok yang harus ada dalam talak, dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan. Syarat talak ada yang berkenaan dengan suami, yang berkenaan dengan istri, dan syarat talak. Suatu talak yang tidak lengkap rukun dan syaratnya, maka talaknya tidak sah. Rukun dan syarat talak adalah sebagai berikut. 1. Suami. Suami adalah orang yang memiliki hak talak yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkan talak. Suami baru dapat menjatuhkan talak kepada istrinya apabila telah melakukan akad nikah yang sah. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh suami agar talak yang dijatuhkannya sah, yaitu berakal, balik, dan atas kemauan atau kehendak sendiri. 2. Istri. Untuk sahnya talak, istri harus dalam kekuasaan suami, yaitu istri tersebut belum pernah ditalak atau sudah ditalak tetapi masih dalam masa iddah. 3. Syuhud atau lafal talak, yaitu lafal yang menunjukkan putusnya ikatan perkawinan, baik lafal sahih maupun kinayah. Ada 2 syarat syuhud talak, yaitu A. Lafal tersebut menunjukkan talak, baik sahih maupun kinayah. Oleh karena itu tidak sah talak dengan perbuatan. B. Lafal tersebut dimaksudkan dengan ucapan talak, bukan karena keliru. Macam-macam talak. 1. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak atau keadaan istri waktu talak itu diucapkan. Talak dibedakan menjadi A. Talak sunni, B. Talak bid'i, C. Talak sunni wala bid'i. 2. Ditinjau dari segi lafal atau kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak dibagi menjadi A. Talak sahih, B. Talak kinayah atau kiasan. 3. Ditinjau dari kemungkinan suami merujuk kembali istrinya atau tidak. Talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak raj'i, B. Talak ba'in. Talak ba'in sendiri dibagi menjadi 2, yaitu
talak paling suhro, dan talak paling kubro. 4. Ditinjau dari cara menyampaikan talak. Dibagi menjadi A. Talak dengan ucapan, B. Talak dengan tulisan, C. Talak dengan isyarat, D. Talak dengan utusan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.